dari pemirsa yang bertanya itu mengenai masalah kenapa banyak ulama yang memfatwakan khususnya dalam mazhab Syafi'i ya, memfatwakan tentang sunat hukumnya melakukan sholat sunat qobliyah Jumat. Dalilnya ada enggak? Itu kan ada yang qobliyah, ada yang enggak. Ada yang enggak. Ada yang yakini qobliyah seperti apa hukumnya, kalau yang enggak seperti apa. Kan ini ada dua perbedaan atau khilafiyah. Mencerahkan di mana yang tadinya enggak tahu mudah-mudahan jadi tahu. Dan yang tadinya mengatakan tidak ada dalilnya mudah-mudahan jadi tahu. Sehingga tidak menganggap itu bid'ah, tidak menganggap itu perbuatan yang salah, atau apalagi ahli neraka. Dalilnya itu betul-betul kuat, ada dalam hadis Nabi, ada dalam asar sahabat, juga ada fatwa ulama. Ya, yang bisa kita pertanggungjawabkan, dan kitab-kitabnya yang ada di depan ini bukan hanya mejeng istilahnya pamer kitab aja, tapi memang ini semuanya merupakan rujukan. Bukan pamer ikut syuting, bukan. Bukan dipamerin ikut syuting ya. Tapi di hadis yang pertama tadi yang dimaksud qobliyah itu artinya sholatnya nggak harus di masjid ya Pak? Ya. Di rumah ya? Nah, sholat itu qobliyah hadis yang pertama tadi ya? Nggak harus di masjid. Karena Nabi sendiri bertanya. Karena Nabi sendiri bertanya, atau saudara atayan qabla an taji'a, ya, apakah kamu sudah sholat sebelum datang ke sini? Ya, itu menunjukkan enggak harus di masjid, gitu. Bisa di luar. Mungkin apalagi jauh perjalanannya. Karena kalau kita setelah selidiki dengan jelas, ternyata qobliyah Jumat ini dalil-dalilnya sangat kuat. Ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, ditambah lagi dengan asar atau pendapat amaliyah daripada sahabat. Ya, kemudian fatwa dari ulama-ulama yang mu'tamad dan mu'tabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel RTV atau Rahmatan lil Alamin. Insyaallah kita akan membahas yaitu kajian ilmu umat bertanya, ulama menjawab. Insya Allah kajian ini akan disampaikan atau akan dibimbing langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Sihat pagi? Insya Allah, alhamdulillah. Ya, insya Allah hari ini kita akan membahas satu kajian khusus pagi. Ya. Ini kelihatannya banyak pertanyaan dari pemirsa mengenai tema dalil disyariatkannya sholat sunat qobliyah Jumat. Kan sekarang tuh orang Jumat tuh kadang-kadang ada dua pengertian bagi. Ya. Ada yang qobliyah sunat, kemudian ada yang enggak, ada meyakini enggak. Nah, ini kan perlu penjelasan. Baik. Sehingga umat tidak bingung nanti bagi. Ya. Silakan menyapa pemirsa dulu bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Amin. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukurillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Amin. Atas khususnya nikmat iman Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali walaupun pakai melalui online ya, media online. Tapi alhamdulillah masih kita eksis terus berdakwah, tanya jawab agama Islam melalui ya online ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan kita doakan pemirsa juga mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, kemudian juga diberikan keberkahan oleh Allah. Dan putra-putrinya yang sedang belajar, khususnya yang ada di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin ini, ya, yang ada di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, mudah-mudahan sukses dalam belajarnya. Amin. Dan COVID-19 ini mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berterima kasih juga kepada pemirsa yang sudah membeli buku-buku yang telah saya tulis, baik umat bertanya, ulama menjawab maupun yang lainnya, juga madu adiba yang kami produksi Pondok Pesantren Darus Sholihin ini, dan
50%-nya untuk kepentingan pesantren dan yatim. Saya berdoa mudah-mudahan yang telah baik yang membeli buku, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Dan yang telah membeli madu juga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segala penyakitnya disehatkan. Amin. Ya, karena madu ini tentu sudah didoakan oleh para kiai dan para santri di sini insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Pak Andre yang saya hormati, pembahasan kita pada episode kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi umat Islam baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri atau mancanegara. Amin amin. Insyaallah. Pembahasan kita pada kali ini adalah ada kaitan dengan masalah hilafiyah di tengah-tengah masyarakat yang dimana kita harus berlapang dada ketika menghadapinya. Ya, ini tadi ditanyakan oleh Pak Andre mengenai barangkali ada Ulang lagi Pak ya pertanyaannya. Jadi kita tema hari ini pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu dalil di syariatkannya sholat sunat qobliyah Jumat. Baik. Ya. Baik. Jadi saya sudah angkat dari pemirsa yang bertanya itu mengenai masalah kenapa banyak ulama yang memfatwakan khususnya dalam madhab Syafi'i memfatwakan tentang sunat hukumnya melakukan sholat sunat qobliyah Jumat. Dalilnya Seperti ada apa? enggak? Ya. Itu Karena ada yang qobliyah, kadang ada yang enggak. Ada yang enggak. Ada yang meyakini qobliyah seperti apa hukumnya, kalau yang enggak seperti apa. Kan ini ada dua perbedaan atau khilafiyah. Nah, jadi saya sebagai ketua majelis ulama yang mengayomi tentunya berbagai organisasi ya. Semua umat lah. Umat lah di situ ada. Ya memang saya melihat sendiri ada yang enggak mau qobliyah Jumat dengan alasan enggak ada dasarnya, enggak ada dalilnya. Gitu. Ada juga yang melakukan sholat qobliyah Jumat. Mungkin termasuk saya ya. Saya juga bagi. Dan masuk Pak Haji Andre juga mungkin pemirsa juga banyak yang melakukan. Tapi kadang-kadang yang melakukan juga ketika ditanya mana dalilnya, kadang-kadang nggak tahu. Makanya harus dicerahkan. Nah, makanya kita dalam rangka mencerahkan di mana yang tadinya nggak tahu mudah-mudahan jadi tahu. Dan yang tadinya mengatakan tidak ada dalilnya mudah-mudahan jadi tahu. Sehingga tidak menganggap itu bid'ah, tidak menganggap itu perbuatan yang salah atau apalagi ahli neraka. Nah, dengan adanya pencerahan ini, ternyata Pak Andre dalilnya itu betul-betul kuat. Ada dalam hadis Nabi, ada dalam asar sahabat, juga ada fatwa ulama, ya, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan kitab-kitabnya yang ada di depan ini bukan hanya mejeng istilahnya pamer kitab aja, tapi memang ini semuanya merupakan rujukan. Bukan pamer ikut syuting, bukan. bukan dipamerin ikut syuting ya. Kalau ini ikut syuting ya yang ada di lemari. Tapi ini yang ada di sini memang semuanya merupakan rujukan yang ada. Nah, oleh karena itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dalil hadis. Ya, dalil hadis ini kita ambil ya dari kitab Sunan Ibnu Majah. Ya. Mungkin di antara pemirsa bahkan Pak Andre sendiri belum begitu mengenal mana ya hadis Sunan Ibnu Majah ini bentuknya bagaimana. Nah, ini namanya kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi Sunan Ibnu Majah ini merupakan himpunan hadis-hadis Rasulullah yang dikarang oleh seorang ulama ahli hadis namanya Ibnu Majah. Jadi sehingga dipopulerkan dengan Sunan Ibnu Majah. Dan Sunan Ibnu Majah ini salah satu dari kutubus sittah, kitab hadis yang 6 yang sangat populer dan menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia. Yakni yang pertama kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah halaman 200 ya dikemukakan begini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu jaa Sulaikun al-Ghatfani ya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Artinya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Ja'a Sulaikun al-Ghatfani, telah datang seorang sahabat Nabi yang bernama Sulaik al-Ghatfani. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sedang khutbah Jumat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu
bersabdalah Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang bernama Sulaik al-Ghatafani ini. Sabda Nabi kepada beliau adalah as-sulaita rok'ataini qabla an taji'a. Kalau bahasa Indonesianya, sabda Rasulullah ini, apakah Anda sudah sholat 2 rakaat sebelum datang? Sebelum datang ke masjid ini. Qala Sulaik al-Ghatafani tadi menjawab dengan jujur, la, belum wahai Rasul, saya belum sholat 2 rakaat. Qala, lalu Rasulullah menjawab atau bersabda, fasolli rakaataini wa tajawwaz fihima. Sholat dulu 2 rakaat dan sholatnya dipercepat aja, enggak usah lama-lama ya. Fihima itu pada 2 rakaatnya. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah halaman 200 di dalam kitabnya tadi. Kemudian Imam Asy-Syaukani ya di dalam kitabnya yang diberi nama Nailul Autor. Kitab Nailul Autor ini kitab cukup tebal, Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah. Ya, barangkali ada yang belum tahu kitab Nailul Autor. Ini 5 jilid, 1 jilid ini sekaligus ya kumpulan ya 2 juz 1. 5 jilid. Enggak, ini juznya berapa? Ini juga 2 juz, juz 3, juz 4-nya. Tapi 5 jilid. 5 jilid. Luar biasa tebalnya. Ini kumpulan hadis-hadis dan uraian dari hadis-hadis Nabi. Jadi syarah Muntaqal Ahbar. Jadi Muntaqal Ahbar diberikan uraian menjadi Nailul Autor ya. Nailul Autor sendiri punya arti tercapainya segala keperluan. Nah, oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor juz 3 halaman 318 dikemukakan warijalu isnadihi siqatun. Artinya Asy-Syaukani seorang ahli hadis dari Yaman ya. Syaukani ini suatu kampung dari Yaman. Nama aslinya sendiri Muhammad bin Ali, terkenal dengan Asy-Syaukani. Kata beliau, warijalu isnadihi siqatun, tentang masalah para perawinya ya, dari sanad hadis-hadis ini, siqatun adalah orang-orang yang kepercayaan. Artinya orang yang bisa, yang dapat dipercaya. Kemudian wa qaluhu qabla an taji'a, dan sabda Nabi sebelum datang. Kan tadi Nabi bertanya kepada Sulaik al-Ghatafani ini, apakah kamu sebelum datang ke sini sudah sholat 2 rakaat? Kata Sulaik kan, lah, belum wahai Rasul. Nah, kata-kata qabla an taji'a sebelum datang, ya dulu ala anna hataini rakaataini sunnatun lil jum'ati qablaha wa laisata tahiyatan lil masjid. Hal ini kata Imam Asy-Syaukani tadi ya dulu menunjukkan ala anna hataini rakaataini, bahwasanya 2 rakaat yang dimaksud tadi sunnatun lil jum'ati adalah sunnah Jum'ah qablaha, yang ada sebelum Jum'ah itu. Istilahnya qabliyah Jum'ah. Wa laisata tahiyatan lil masjid, dan bukanlah kedua rakaat tadi merupakan sholat tahiyatul masjid. Karena kan ada orang yang tidak sepaham tentang masalah qabliyah Jum'ah itu, oh itu sunatnya sunat tahiyatul masjid katanya, bukan qabliyah Jum'at. Nah, kata Imam Syaukani yang ahli hadis dari Yaman ini, itu adalah bukan tahiyatul masjid tapi qabliyah. Karena masalahnya kalau tahiyatul masjid kan harus di masjid, sementara Nabi bertanya sebelum ke sini udah sholat belum? Nah, ini menunjukkan berarti bukan sholat tahiyatul masjid tapi qabliyah Jum'at. Dan yang sepaham dengan Imam Syaukani juga saya baca di dalam kitab namanya Tuhfatul Ahwazi, syarah daripada kitab Sunan Tirmizi. Ini namanya Pak Andre dan pemirsa, kitab Tuhfatul Ahwazi, 10 jilid tebalnya, syarah Sunan Tirmizi. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah dikutip ya oleh Imam Al-Mubarakfuri yang mengarang Tuhfatul Ahwazi, itu namanya Al-Mubarakfuri. Imam Ibnu Taimiyah sendiri yang banyak dikutip oleh orang-orang yang tidak mau sholat qobliyah, tidak suka sunat qobliyah Jumat, itu telah berkata fil Muntaqo, dalam kitabnya Al-Muntaqo, qaluhu qabla an taji'a dalilun ala annahuma sunnatul jum'ah allati qablaha la tahiyatul masjid. Kata Imam Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi jilid 2 halaman 406, bahwa sabda Nabi sebelum kamu datang ke sini, ketika mengucapkan bertanya kepada Sulaik al-Ghatafani itu, ini menunjukkan bahwa annahuma sunnatul jum'ah allati qablaha, menunjukkan bahwa 2 rakaat itu adalah sunat qabliyah Jum'ah, la tahiyatul masjid, bukan
tahiyatul masjid. Nah, ternyata Imam Ibnu Taimiyah sendiri yang dari madhab Hambali yang banyak diikuti oleh orang Indonesia yang katakanlah bukan madhab Syafi'i, itu ternyata sepakat dengan Imam Asy-Syaukani bahwa hadis itu menunjukkan bahwa ada syariat tentang qobliyah Jumat itu. Nah, kemudian Imam Syaukani melanjutkan bahwa hadis Ibnu Majah hadza shahahul Iraqi, hadis Ibnu Majah ini telah disahihkan oleh Imam Al-Iraqi. Ya, Imam Iraqi ini seorang pakar hadis dari Irak. Irak itu ya negara Irak ya. Seorang ulama besar, bahkan Imam Al-Iraqi ini yang telah mentahrij hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang 4 jilid itu, semua hadis-hadis yang ada di dalamnya diberikan tahrij, yakni dijelaskan ini hadis sahih, ini hadis yang hasan, ini hadis yang dhaif, bahkan hadis yang ya la aslalahu dijelaskan dengan benar-benar jelas sekali dalam kitabnya yang cukup panjang, Pak Andre dan pemirsa. Nama kitabnya yang saya hafal, kitabnya itu berjudul Al-Mughni an Hamdil Asfar fil Asfar fi Takhriji ma fil Ihya minal Akhbar. Sekali lagi, nama kitabnya itu cukup panjang, Al-Mughni an Hamdil Asfar fil Asfar fi Takhriji ma fil Ihya minal Akhbar. Itu menjelaskan tentang tahrij hadis di kitab Ihya. Itu dikarang oleh Imam Al-Iraqi, dan Imam Iraqi sendiri hadis tadi yang riwayat Imam Ibnu Majah ini memandang itu hadisnya hadis sahih. Nah, kemudian kita lanjutkan, Imam Asy-Syaukani yang mengarang kitab Nailul Autor tadi kemudian mengungkapkan tentang hadis dari Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, yakni Abdullah dan Umar bin Khattab, annahu kana yutilu sholata qabla jum'ah wa yusolli ba'daha rak'atain wa yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika, rawahu Abu Dawud. Artinya annahu kana yutilu sholata qabla jum'ah, sahabat Ibnu Umar sendiri telah memanjangkan sholat, melamakan sholat sebelum Jum'ah. Yani berarti kalau sebelum itu ya qobliyah, itu qobliyah Jum'ah. Wa yusolli ba'daha rak'atain, dan sholat setelahnya, setelah Jumat 2 rakaat. Wa yuhadisu, dan dia cerita anna Rasulullah SAW kana yaqulu zalika, Rasulullah SAW pun melakukan yang demikian itu. Ini rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian Imam Asy-Syaukani menambahkan sebuah hadis lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, mani iktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi untuk Jumatan ya, summa atal Jum'atah, kemudian dia datang menghadiri sholat Jumat, pas sholat ma qudira alaih, lalu ia sholat yang ia mampu, summa ansota, kemudian dia diam meresapi khutbah dari si imam, hatta yafrugul imam min khutbatihi, sehingga selesai imam dari khutbahnya, dan seterusnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Imam Asy-Syaukani kemudian menjelaskan, wal hadisani yadullani ala masyru'iyati shalah qabla jum'ah. Hadis tadi yang riwayat Imam Ibnu Umar dan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yadullani ala masyru'iyati salat qabla jum'ah, kata Imam Syaukani, menunjukkan atas disyariatkannya salat sebelum Jum'ah, atau istilahnya qobliyah Jum'ah. Ini ada dalam kitabnya yang terkenal Nailul Autor, juz ketiga halaman 313. Jadi kita ya melihat di sini Pak Andre bahwa hadis-hadis ya Nabi yang kita tadi kemukakan menunjukkan bahwa ada dalil mengenai disyariatkannya sholat qobliyah, sunat qobliyah Jum'ah itu. Kemudian kita lanjutkan juga ada keterangan dari Imam Al-Qurdi dalam Hasyiah Minhajul Qawim. Minhajul Qawim ini kitabnya ini ya, Minhajul Qawim, dikarang oleh imam namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu di dalam kitabnya Hasyiah Minhajul Qawim halaman jilid 1 halaman 218, beliau berkata begini, wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyati rak'atain qabla jum'ah umuman ma sahahahu Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Az-Zubair marfu'an. Artinya dalil yang paling kuat yang bisa dijadikan pegangan dalam menentukan, dalam menetapkan disyariatkannya 2 rakaat qobliyah Jum'ah
secara umum masohahahu Ibnu Hibban, hadis yang telah dipandang sahih atau dinilai sahih oleh seorang ahli hadis namanya Imam Ibnu Hibban, min hadis Abdullah bin Az-Zubair, dari hadis sahabat Abdullah bin Az-Zubair marfu'an secara marfu. Jadi hadis itu ada mauquf ya, yang hanya sampai sahabat riwayatnya, tapi kalau marfu itu yang sampai ke atas, yakni sampai kepada Rasulullah SAW. Di mana hadis itu bunyinya ma min sholatin mafruḍatin illa wa baina yadaiha rakaatani. Tiadalah sholat yang dipardukan kecuali sebelumnya ada disunatkan sholat 2 rakaat. Jadi berarti Pak Andre, berarti dari hadis Nabi Muhammad SAW tadi yang dipandang sahih oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa tidak ada sholat yang dipardukan kecuali sebelumnya disunatkan 2 rakaat qobliyah. Nah berarti kan yang namanya sholat Jumat ini kan sholat yang dipardukan oleh Allah. Kalau misalnya sebelum kita zuhur kan sholat zuhur pardu, disyariatkan ada 2 rakaat nggak qobliyah zuhur? Ada nggak? Ada. Berarti kan ada. Asar pardu, sebelumnya ada nggak qobliyah? Ada. Maghrib pardu nggak? Pardu. Ada nggak qobliyah? Ada. Isya pardu, ada qobliyah nggak? Ada. Nah, Jumat juga karena sama-sama pardu, berdasarkan hadis ini berarti ada 2 rakaat sebelumnya. Maka akhirnya ulama tadi menjelaskan inilah dalil yang paling kuat tentang disyariatkannya, berarti ada yang namanya qobliyah Jumat. Karena sama dengan qobliyah zuhur juga. Iya. Tapi di hadis yang pertama tadi yang dimaksud qobliyah itu artinya sholatnya nggak harus di masjid ya Pak ya? Ya. Di rumah ya? Nah, sholat itu qobliyah hadis yang pertama tadi ya, nggak harus di masjid. Karena Nabi sendiri bertanya. Karena Nabi sendiri bertanya, atau saudara atain qabla an taji'a, ya, apakah kamu sudah sholat sebelum datang ke sini? Ya, itu menunjukkan enggak harus di masjid, gitu. Bisa di luar. Mungkin apalagi jauh perjalanannya. Ya. Tapi umumnya kalau di kita di Indonesia ini umumnya gitu, qobliyah itu selalu dilaksanakan di masjid ya. Di masjid kalau di kita. Tapi kalau satu saat di luar masjid juga enggak apa-apa. Dan itu lebih afdol kan? Lebih afdol kalau di sholat sunat itu kan ya rumahnya di rumah. Nah, kemudian Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan dalil kaitan dengan masih hadis nih, kan ada saya tadi katakan 3 macam nih, dalil hadis dari Nabi, asar dari sahabat. Asar itu artinya keterangan dari sahabat ya, kemudian dari fatwa ulama. Nah, masih ada hadis Nabi sebagai penguat dari tadi. Ini ada di dalam kitab namanya At-Tazhib fi adillati matnil ghayah wa takrib. Jadi At-Tazhib fi adillati matnil ghayah wa takrib ini adalah merupakan dalil-dalil untuk matan ghayah wa takrib. Jadi ghayah wa takribnya itu karya Abu Syuja al-Asfahani, ilmu fikih ya, yang tidak ada dalil Quran hadisnya. Namun ada seorang ulama yang bernama Dr. Mustafa Daibul Bugo ini yang berusaha untuk mencarikan dalilnya dari kitab fikih itu. Akhirnya menjadi At-Tazhib ini. Nah, di dalam kitab At-Tazhib halaman 47 ya, itu ada hadis Nabi yang berbunyi begini. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya baina kulli ya, dari Abdullah bin Mughaffal, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah telah bersabda, baina kulli adzanaini al-azan wal iqamah salatun. Di antara setiap 2 azan yang dimasukkan adalah antara azan dan qomat, salatun, ada salat. Ya, berarti dengan hadis tadi makna yang hampir sama. Jadi setiap antara azan dan qomat itu ada salat sunat. Kan ketika maghrib adzan, sebelum qomat kita salat sunat. Sebelum isya, sebelum subuh, pokoknya setelah adzan dan qomat itu ada salat sunat. Nah, berarti dalam masalah sholat Jumat juga kan ada adzan, ada qomat. Nah, di situ kita lakukan. Nah, di dalam kitab yang namanya Misbahuz Zujajah, jadi ada kitab yang sangat bagus Pak Andre. Ini nama kitabnya Misbahuz Zujajah ya, lampu kaca, penerang, karya namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti dari Mesir yang wafat 911 Hijriah. Itu dijelaskan begini, bahwa qala fi nihayah, dia mengambil dari kitab An-Nihayah, yuridu biha as-sunan rawatib allati tusalla bainal azan wal iqamah qabla fardi. Yang dimasukkan dengan baina kulli adzanaini salatun itu maksudnya bahwa sebelum
ibadah sholat fardu itu ada disunatkan sholat yang namanya sholat sunat qobliyah. Nah termasuk kaitan dengan sholat Jumat ini karena ya ada adzan dan ada qomat, maka disitulah kita disunatkan untuk sholat sunat qobliyah dulu. Nah kemudian di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi juga ada hadis, bukan hanya Nabi bersabda atau katakanlah ucapan saja, tapi juga disebutnya hadis fi'li. Jadi kalau kauli itu kan hanya bersabda begini-begini, tapi fi'li itu perbuatan Rasulullah. Nah ternyata dalam kitab Tuhfatul Ahwazi di jilid 2 halaman 409 ada hadis riwayat Imam Tobroni dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya karena Rasulullah SAW yusolli qabla jum'ah rok'atain wa ba'daha rok'atain. Dan adalah Rasulullah SAW sholat sebelum jum'ah 2 rakaat dan setelahnya 2 rakaat juga. Ini ada hadis riwayat Tobroni dari kitab Tuhfatul Ahwazi jilid 2 halaman 409. Ini sebagai dalil-dalil mengenai hadis ya. Nah kemudian kita lanjutkan asarus sahabah, bagaimana di kalangan sahabat sendiri. Nah, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam kitab yang namanya Sunan Tirmizi. Kalau tadi Tuhfatul Ahwazi, ini namanya Sunan Tirmizi, dijelaskan ya bahwa karena Abdullah bin Mas'ud yusolli qabla jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Artinya sahabat Abdullah bin Mas'ud sholat qobliyah jum'ah sebanyak 4 rakaat wa ba'daha arba'an dan setelahnya 4 rakaat pula. Jadi ada yang ya riwayat tadi ada 2, ada yang 4. Nah sehingga kita lanjutkan kepada aqwal fuqaha, bagaimana pendapat para ahli fikih atau kalangan ulama. Ini saya kemukakan di sini. Yang pertama ada ulama namanya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya Al-Iqna juz 1 halaman 99. Ini kitabnya Pak Andre karena saya udah miliki udah lama, lebih dari 30 tahun ya. Ini namanya kitab Al-Iqna fi Hali Abi Syuja. Itu sudah lama sekali kitab Al-Iqna ini. Ini dalam kitab Al-Iqna ini dikatakan, dijelaskan wal jum'atu kazuhri fi marra fa yusolli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Kalau bahasa Indonesianya sholat Jumat itu tak ubahnya seperti zuhur. Jadi kaf di sini li tasbih, untuk menyepertikan. Dalam Alfiyah Ibnu Malik yang kurang lebih 1000 bait itu dikatakan syabih bi kafin wa biha ta'lilu qad yu'na wa zaidan li taqidin wa rad. Jadi kata-kata ka itu artinya seperti. Jadi sholat Jumat itu tak ubahnya seperti sholat zuhur. Sebagaimana penjelasan yang lalu, payusolli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Maka disunatkan sebelumnya, artinya qobliyahnya bisa dengan 4 rakaat sebelumnya, wa ba'daha arba'an, dan ba'diyahnya bisa dengan 4 rakaat. Ini kata Imam Khatib Asy-Syarbini, seorang ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Iqna juz 1 halaman 99. Terakhir sebagai pamungkas ini Pak Andre, kaitan dengan dalil fuqaha dari ulama, ada Imam Nawawi. Imam Nawawi ini terkenal ahli hadis yang mengarang syarah Sahih Muslim yang 9 jilid 18 juz ya, selain Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, juga mengarang kitab fikih namanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab dengan takmilah ini sampai 12 jilid ya tebalnya. Ini jilid yang keempat. Di dalam jilid yang keempat halaman 9 saya baca dan saya kutip, Imam Nawawi berkata begini sebagai pamungkas ya dari episode ini. Kata beliau, far'un, suatu cabang masalah bi sunatil jum'ah ba'daha wa qablaha, dalam menerangkan sunat qobliyah Jumat dan ba'diyahnya. Tusanu qablaha wa ba'daha salatun. Kata Imam Nawawi sebagai terkenal di madhab Syafi'i ini sebagai juru bicara. Beliau itu mujtahid fatwa ya di madhab Imam Syafi'i yang sangat populer, sangat terkenal. Kata beliau, tusanu qablaha wa ba'daha salatun. Disunatkan sebelum Jumat dan setelah Jumat ada salat. Wa aqalluha rakaatani qablaha wa rakaatani ba'daha. Wa aqalluha itu minimal paling tidak 2 rakaat qablaha sebelum Jumat, istilahnya qobliyah Jumat. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelah Jumat. Jadi qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Kemudian kata beliau lanjutannya wal akmal, dan adapun yang paling sempurna, istilahnya yang paling yang lebih bagus, ya maksimal lebih bagusnya arbaun qablaha wa arbaun ba'daha. 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Sesuai dengan
yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar tadi, bahkan ada penjelasan di kitab Iqna karya Khatib Asy-Syarbini tadi. Jadi kesimpulannya dari uraian dari awal sampai akhir tadi bahwa tidak benar kalau ada ya teman kita, sahabat kita yang masih mungkin kurang mendalam, kurang paham ilmunya ya. Karena kalau kita setelah selidiki dengan jelas ternyata qobliyah Jumat ini dalil-dalilnya sangat kuat ya. Ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih ditambah lagi dengan asar atau pendapat amaliyah daripada sahabat ya. Kemudian fatwa dari ulama-ulama yang muktamad dan muktabar yang sudah diakui keilmuannya oleh dunia Islam. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya pencerahan ini yang tadinya suka menyalah-nyalahkan kepada yang melakukannya sekarang menjadi tidak menyalahkan lagi, ada pencerahan lah ya. Dan mudah-mudahan yang tadinya ragu-ragu ya bisa menjadi lebih mantap lagi ya. Yang sudah mantap mudah-mudahan jadi lebih mantap lagi dengan penjelasan dari kitab-kitab yang istilahnya menurut saya ya kitab yang sudah populer dan diakui lah oleh dunia Islam. Mudah-mudahan ya, itu saya kira. Dan kepada teman-teman barangkali ini masalah hilafiyah tetap kita walaupun misalnya ada yang tetap ngotot nggak setuju ya silahkan, kita nggak bisa memaksa kan. Jangan menyalahkan. Tetapi jangan sampai menyalahkan, apalagi menganggap kepada yang melakukan qobliyah itu wah dolalah, sesat, walau pinar pasti neraka. Itu kan menurut saya tidak baik, ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh umat Islam. Dan kita punya prinsip dan semboyan sesuai dengan di Majelis Ulama, yakni bersatu dalam masalah akidah, berjamaah dalam masalah ibadah, dan kita harus bertoleransi dalam masalah hilafiyah. Ya, sehingga betul-betul suasana kita. Lalu saya sebagai ketua Majelis Ulama yang harus merangkul, mengayomi berbagai organisasi di MUI ya, Majelis Ulama, tentu kita inginnya bersatu. Kalau misalnya ada hal-hal yang ya hilafiyah dikit dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah, kita harus berlapang dada, kita harus saling menghargai, kita harus menghormati. Kecuali kalau masalah usuliyah yang pokok ya, kayak misalnya Ahmadiyah punya pandangan bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, itu kan nyangkut masalah pokok agama, baru kita kikis habis. Tapi kalau yang masalah kaitan dengan yang satu qobliyah, yang satu enggak, yang satu baca usoli, yang satu enggak, yang satu kunut, yang satu enggak, ya ada yang tahlilan, ada yang enggak. Nah, kita harus berlapang dada di sini. Saling toleransi. Ya. Jadi demikian saya kira penjelasannya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia ini ya. Termasuk umat Islam teman-teman saya yang ada di Amerika, di Kanada, bahkan di Mesir ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Baik, iya, sama-sama. Baik, terima kasih pemirsa sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari murabi kita. Mudah-mudahan tentang khilafiyah masalah qobliyah dan ba'diyah Jumat ini Pak ya. Ya, kalau yang hilafiyahnya qobliyahnya. Kalau ba'diyahnya sih enggak ya. Ya, enggak. Ya. Insya Allah ini sudah dicerahkan, Insya Allah ini sudah diperjelas dalil-dalilnya, mudah-mudahan semua paham. Dan kita melaksanakan insya Allah akan lebih baik insya Allah. Baik. Mudah-mudahan. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Kita berjumpa kembali pada episode yang berikutnya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.